Mengenal gelar Gus dan asal-usulnya. Ilustrasi santri dengan gelar Gus. Istilah Gus mungkin tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia karena banyaknya tokoh ternama yang menggunakan gelar tersebut. Namun, tidak sedikit pula yang penasaran dengan arti gelar Gus dan juga asal-usulnya, sehingga berikut akan dipaparkan informasinya secara rinci. KBBI mendefinisikan Gus sebagai nama julukan atau nama panggilan untuk anak laki-laki. Gus juga dapat dimaknai nama panggilan untuk ulama, kiai, atau orang yang dihormati. Bahkan istilah Gus juga berarti panggilan untuk anak lelaki putra kiai atau pemilik pesantren. Selain arti Gus yang telah dipaparkan dalam KBBI, terdapat pengertian lainnya yang berkaitan dengan Gus yang menarik untuk diketahui oleh masyarakat. Bahkan ada asal-usul gelar Gus yang selama ini melekat pada sosok tertentu, sehingga tidak semua orang bisa mendapatkan gelar ini. Lantas apa itu gelar Gus dan asal-usul digunakannya istilah tersebut? Mari temukan penjelasannya berikut ini. Mengenal arti gelar Gus. Sebelum mengetahui asal-usul gelar Gus, terlebih dahulu mari mengenal secara lebih dekat dengan istilah yang satu ini. Mengutip dari buku Ijtihad Politik Gus Dur, Analisis Wacana Kritis oleh Dr. Munawar Ahmad, dijelaskan bahwa Gus merupakan sebuah julukan yang diberikan kepada seseorang atas posisinya di dalam sebuah keturunan. Melalui buku tersebut dikatakan bahwa gelar Gus biasanya diberikan kepada putra, cucu laki-laki, hingga menantu laki-laki di wilayah Jawa Timur. Istilah Gus diambil dari kata bagus. Adapun tujuan diberikannya julukan Gus bahwa seorang kiai mengharapkan sosok yang dijuluki sebagai Gus dapat menjadi calon yang potensial dapat menjadi pemimpin pesantren di masa mendatang. Kemudian dapat diketahui bahwa saat seseorang kiai tidak memiliki putra, maka gelar Gus akan diberikan kepada menantu laki-lakinya. Oleh karenanya, sosok kiai ingin memberikan didikan yang khusus bagi para anak, menantu, maupun cucu laki-laki agar dapat menjadi pengganti untuk memimpin pesantren miliknya di kemudian hari. Sementara itu, Rizem Al-Zid dalam bukunya, Selayang Pandang Kiai Haji Abdurrahman Wahid, menjelaskan terkait dengan pengertian Gus. Istilah Gus merujuk pada sebuah gelar yang diberikan secara khusus bagi keturunan ulama maupun kiai di pesantren. Adapun arti dari Gus adalah mas atau abang yang biasanya diberikan kepada anak laki-laki. Tidak hanya itu saja, terdapat penjelasan terkait julukan Gus yang disampaikan dalam laman resmi Nahdlatul Ulama. Disampaikan bahwa Gus hanya diperuntukkan bagi keturunan kiai saja. Oleh sebab itu, gelar Gus dapat menjadi sebuah beban moral bagi sebagian orang karena hal tersebut membuatnya harus menjaga nama besar dari orang tuanya. Lebih lanjut dijelaskan oleh pengasuh pesantren Putri Tebu Ireng Kiai Haji Fahmi Amrullah Hazik bahwa gelar Gus tidak boleh diberikan atau dipakai oleh sembarang orang. Hal ini dikarenakan Gus atau gelar serupa menunjukkan ia merupakan putra dari seorang ulama atau kiai. Inilah yang membuat seorang Gus hendaknya memiliki sifat, adab, hingga akhlak yang baik. Asal-usul gelar Gus. Lantas bagaimana asal-usul gelar Gus pertama kali muncul? Masih merujuk dari laman Nahdlatul Ulama, dijelaskan bahwa julukan Gus di dalam Nahdlatul Ulama sendiri merupakan sebuah panggilan yang istimewa. Julukan ini biasanya digunakan di wilayah Jawa dan disematkan kepada putra seorang kiai. Gelar Gus serupa dengan tradisi panggilan khusus lainnya kepada anak kiai yang mirip dengan Buya, Ajengan, Andre, Lora, hingga Aang. Selanjutnya awal mula gelar Gus digunakan sebagai salah satu tradisi keraton. Tidak dijelaskan tahun berapa panggilan tersebut mulai digunakan, tetapi di dalam tradisi keraton terdapat sebuah panggilan bagi putra raja yang masih berusia kecil dengan sebutan Raden Bagus atau Den Bagus. Sementara itu, di dalam jurnal Makna Sapaan di Pesantren, Kajian Linguistik Antropologis karya Milatus Zakiyah disampaikan bahwa sapaan untuk anak laki-laki di pesantren dan budaya Jawa memiliki kemiripan. Pada budaya Jawa, anak laki-laki yang merupakan bangsawan muda biasanya dipanggil dengan nama Raden Bagus. Julukan tersebut mirip dengan apa yang digunakan di pesantren yang menyebut putra pemilik pesantren sebagai Gus. Biasanya gelar Gus tidak dibatasi oleh umur. Berbeda dengan Raden Bagus yang hanya diperuntukkan bagi putra raja yang masih kecil, julukan Gus di pesantren yang menunjukkan sebagai putra kiai tidak terbatas pada usia. Hal ini bisa dipahami bahwa Gus yang sudah berusia dewasa tetap dapat dijuluki dengan sebutan Gus. Ditekankan juga bahwa gelar Gus bukanlah sebagai gelar kehormatan kepada diri mereka.
Sebaliknya, gelar Gus dapat dimaknai sebagai sebuah penghormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada sosok yang dilahirkan dari para ulama atau kiai. Inilah yang membuat gelar Gus juga dapat menjadi wujud penghargaan kepada jasa-jasa orang tua sosok yang mendapatkan gelar tersebut. Demikian tadi rangkuman penjelasan mengenai gelar Gus lengkap dengan makna dan asal-usulnya. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan baru. Semoga bermanfaat. Mengenal sejarah asal-usul panggilan Gus. Mengenal sejarah asal-usul panggilan Gus. Munculnya sejumlah figur dengan sebutan Gus akhir-akhir ini menjadi perbincangan menarik di kalangan netizen. Sebagian mempertanyakan asal-usul figur tersebut mendapatkan gelar atau sebutan yang identik dengan pemuka agama khususnya Islam yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagian menilai, tokoh dengan sebutan Gus merupakan seseorang yang harus dihormati dan dijunjung tinggi karena memiliki latar belakang pondok pesantren. Mengenai hal itu, seorang dari keluarga Keraton Kasunanan Surakarta, Kanjeng Senopati KRMH, Tommy Agung Hamijoyo, SE menulis tentang sejarah asal-usul panggilan Gus. Dari disetrap.com yang dikutip dan disunting Panji Maskom. Berikut selengkapnya, mengenal sejarah asal-usul panggilan Gus. Oleh Kanjeng Senopati, KRMH, Tommy Agung Hamijoyo, SE. Wayah Dalem Suryo Hamijoyo PB 10 Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Panggilan Gus awal mula munculnya dari kalangan dalam keraton yang diperuntukkan sebagai nama panggilan khusus kalangan putra-putra raja yang biasa dengan sebutan Gusti adalah gelar status khusus putra raja atau sapaannya dengan Gusti atau Gus. Yaitu pada sebelum era kamardikan. Sebelum kemerdekaan. Sapaan itu dimulai pada masa Pakubuwono IV, tahun-tahun 1788 sampai tahun 1820 Masehi yang dikenal oleh para ahli sejarah masa puncaknya peradaban Keraton Mataram Islam pasca Sultan Agung karena dikenal dengan adanya para santri pitu atau 7 ulama besar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sri Susuhunan Pakubuwono IV adalah seorang raja sekaligus santri. Karena menurut kepaugeran Keraton Mataram Islam secara turun-temurun yang namanya seorang Raja Mataram adalah harus seorang santri. Maksudnya dia harus seorang pemimpin yang berilmu agama dan paham agama. Mengamalkan ajaran agama dan berakhlak budi luhur. Kalau ini tidak dilakoni maka tunggu saja runtuh dan kehancurannya terah kerajaan Mataram Islam. Maka gelar kebangsawanan Raja Mataram Islam ada memakai gelar Khalifatullah Sayyidin Panotogomo pemimpin, pengatur dan penata agama. Kemudian muncul kembali masa puncaknya peradaban Mataram Islam pada masa Pakubuwono VI dan terakhir Pakubuwono X. Di masa itu istilah Gusti adalah sapaan bagi anak-anak raja pada masa Mataram Islam semenjak Panembahan Senopati. Dan Eyang Sinuwun Pakubuwono IV dijuluki sebagai Sunan Bagus, karena beliau terkenal seorang Raja Mataram Islam yang berwajah bagus dan tampan. Beliau juga seorang raja yang alim, tawadu dan sangat dekat dengan para ulama. Maka sudah turun-temurun anak laki-laki sebagai putra raja sampai hari ini biasa panggilan sapaannya dengan Gusti atau Den Bagus, Raden Bagus. Maka putra-putra raja diberi gelar bangsawan dengan Gusti Pangeran Haryo, atau gelarnya GPH, atau sapaannya sehari-harinya dengan Gusti atau Gus atau Den Bagus. Panggilan Gusti atau Den Bagus hanya ada pada golongan priyayi di masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur yang awalnya sapaan tersebut dibawa oleh para ulama kerajaan atau kiai dalam keraton yang kemudian sapaan tersebut dibawa keluar untuk menyapa putra anak laki-lakinya mereka juga dengan sapaan Den Bagus. Seiring berjalannya waktu ratusan waktu kemudian, sebutan Den Bagus digunakan oleh golongan priyayi Jawa di luar keraton seperti golongan ulama kiai dan golongan saudagar untuk memanggil anak laki-laki mereka dengan menghilangkan kata Raden atau Den sehingga tinggal Bagus atau Gus saja, jadi paham ya di sini. Menurut sastrawan Jawa bernama Purwadarminta dalam bukunya Bau Sastra tahun 1939, sapaan Bagus dalam bahasa Jawanya diartikan sebagai bocah lanang sing rada dhuwur pangkate atau sebutan bagi anak lelaki yang memiliki kedudukan tinggi. Ketika masa kamardikan, setelah kemerdekaan pesantren mulai tumbuh berkembang pesat di tanah Jawa. Maka nama sapaan Gus kemudian resmi digunakan untuk menyebut seorang putra pemimpin pesantren. Panggilan Gus ini kemudian perlahan menjadi semacam gelar bagi anak-anak kiai terutama di kultur NU. Lambat laun, penggunaan Gus untuk menyebut para putra kiai
Putra kiai biasanya diperlakukan secara khusus karena diharapkan menjadi penerus sang kiai. Maka salah satu perlakuan khusus adalah dengan memberi gelar sapaan khusus anak kiai. Dengan sapaan Gus. Meskipun begitu, tidak berarti Gus otomatis akan jadi seorang kiai sekalipun. Dan sapaan Gus yang disematkan tidak semata-mata hanya karena alasan seorang anak kiai. Akan tetapi juga adanya pengakuan kompetensi untuk meneruskan perjuangan sang ayah dalam mendidik mendakwahkan ajaran luhur Islam kepada masyarakat. Pada masyarakat sosial kita status atau gelar ada dua, yaitu gelar status biologis culture dan gelar status struggle culture. Gelar status biologis culture, yaitu status yang didapat karena didapat dari keturunan genetika dari para leluhurnya. Adalah gelar, sapaan yang disebabkan faktor keturunan garis darah. Contohnya adalah gelar Kanjeng, Gusti atau Gus yang biasanya disematkan kepada putra-putra golongan priyayi keturunan raja atau keturunan ulama besar. Gelar status struggle culture, yaitu status yang didapat karena perjuangan seseorang tersebut sehingga nama seorang tersebut naik ke permukaan karena ilmu, adabnya dan penghormatan, jasanya kontribusinya kepada masyarakat sehingga mendapatkan kedudukan terhormat di masyarakat. Misalnya seorang tersebut seorang mubalik atau seseorang tokoh yang harismatik karena seorang tersebut memiliki ketajaman ilmu agama disertai dengan akhlak perilaku adab yang tinggi. Sehingga seorang ini disapa dengan Gus kendati orang ini bukan keturunan kiai sekalipun. Jadi tidak semua orang yang dipanggil Gus adalah turunan kiai karena bisa saja dia sebagai seorang tokoh spiritual masyarakat atau mubalik yang bergerak dan berjuang sendiri. Maka hal itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja memakai panggilan dengan sapaan Gus. Karena sapaan Gus itu bukan suatu gelar resmi yang tidak pernah ada memiliki sertifikasi resmi seperti umumnya gelar kebangsawanan di kerajaan. Konsekuensinya memakai sapaan Gus dia harus bisa membawa diri, menjaga kehormatan diri. Nama baiknya sendiri atau bisa menjaga attitudenya, sikap dan perilakunya yang ditunjukkan sehari-hari sebagai seorang yang bereligius, berilmu, beradab jauh dari perilaku yang buruk. Semoga bermanfaat.